Dan tentunya tadi sudah disampaikan oleh Dokter Silvi betul terkait dengan bagaimana sebenarnya peran ganda gitu ya Mas Budi ya, antara relawan iya, tenaga medis juga iya. Nah, saya ingin ke Pak Dip dulu. Pak Dip, ini berarti menarik Pak Dip, antara relawan dan profesional ini dua hal yang sebenarnya berbeda tapi juga butuh effort lebih begitu. Kalau Pak Dip melihatnya seperti apa? Seorang profesional, dia akan bertugas dalam jalur-jalur profesionalitas dia, di mana profesionalitas ini adalah satu set of profesi begitu ya. Ada tenaga profesi, ada prosedur, ada teknologi yang membatasi gerak dia. Tapi seorang relawan, dia bisa bertugas di luar yang dibayangkan, tidak ada dalam tornya itu. Seperti saya sampaikan ketika tsunami Aceh, jam 2 pagi saya ngantar tim relawan dari Rumah Sakit Islam Jakarta, ada beberapa orang naik Lion. Saya sampaikan, jangan harapkan nanti di Banda Aceh akan dijemput, tidur di hotel, nangani apa, nggak ada itu. Ya, apa yang Anda hadapi di sana, itulah nanti yang akan Anda hadapi. Itulah pengalaman mahal yang mendewasakan relawan-relawan Muhammadiyah. Banyak di sana yang harus ikut ngurus jenazah, nggak terukur, nggak terpikir sebelumnya. Nggak ada APD segala, hanya plastik dibolongi di kepalanya gitu, dikerobongkan lalu ngangkat jenazah yang jumlahnya ribuan itu. Ya itu beda sepintas, dan kita bangga bahwa semua relawan Muhammadiyah itu tumbuh dari bawah. Nggak ada dia ditunjuk, kamu di bio, kamu saya tunjuk, jadi nggak ada. Semuanya berdasar prestasi pengalaman ya. Kita tahu semuanya melaksanakan hal itu dari bawah, dan kita bangga atas semuanya itu. Ya. Lalu yang kedua, pertanyaan Mas Budi Santoso tadi, bedanya kultur relawan Muhammadiyah dengan yang lain. Satu, dari segi profesionalisme jelas ya, kita itu bergerak dalam kita bukan satu relawan yang baru tumbuh, baru kembang, tapi kita berdiri dalam satu lingkup organisasi yang sudah tersistem dengan baik. Kita perlu diingat bahwa Muhammadiyah adalah anggota ECOSOC. Kita perlu paham prinsip-prinsip yang dianut oleh ECOSOC ini. Apalagi ibu kita Bu Rahmawati Husin, anggota dari tim PBB di sana. Kemudian kita anggota terpercaya di Indonesia dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam banyak kasus, MDMC justru menjadi tulang punggung dari BNPB ini. Kasus Nepal misalnya, Harian Kompas memuat dengan jelas bagaimana tim MDMC di Nepal menjadi tulang punggung dari BNPB. Lalu Kokbasar yang Dr. Selvi ikut tadi, Muhammadiyah dikontrak 1 tahun, yang lainnya sudah datang pergi, tapi Muhammadiyah 1 tahun penuh bertugas di sana. Jadi kita diikat oleh satu kultur, ya kulturnya Muhammadiyah itu, ya karena sebagai satu masyarakat sipil, ya kita punya tatanan yang mengikat kita, yang disebut keperanataan. Satu, kedua kita didewasakan oleh yang namanya ada keperanataan, ada keperangkatan infrastruktur gitu ya. Ada yang kedua adalah keperanataan, tradisi-tradisi sosial yang sudah melembaga di Muhammadiyah sejak Kedalan sampai Kiai Sujak dan sebagainya. Lalu ada sistem nilai budaya yang dibangun oleh Muhammadiyah dari generasi ke generasi. Ya betul-betul kita bekerja dengan penuh tanggung jawab. Katakanlah tidak nyermimih begitu ya. Mas Budi sama Mas Budi yang tahu nyermimih, lalu menuntut honor dan sebagainya ya. Saya pikir itulah kebanggaan kita sebagai relawan dari organisasi. Satu lagi Pak Dip, tentang inklusivitas kerelawanan di Muhammadiyah. Bagaimana? Satu lagi Pak Dip mungkin bisa bercerita mengenai inklusivitas relawan Muhammadiyah ya. Jadi Muhammadiyah selalu lebih terbuka, bermitra dengan siapapun, menolong siapapun begitu. Loh, satu ya, kita yang menyebut diri masyarakat sipil Islam, begitu kita mengucapkan kita bagian dari masyarakat sipil, itu inklusif, kita
kita bagian dari masyarakat yang plural yang berbeda itu. Kita harus cari mitra. Kalau datang ke satu tempat, tugas kita pertama cari masalah, kemudian cari teman dengan siapa kita bisa menyelesaikan masalah itu. Itu sudah embedded, itu sudah masuk dari bagian itu. Jadi sebagai gerakan masyarakat sipil nggak ada cerita lagi untuk bicara masalah eksklusivisme dan sebagainya. Inklusif, ya apa? Maaf ini terbalik ya. Begitu kita sebut kita masyarakat sipil, kita menjadi bagian dari masyarakat yang keluar dan berbeda-beda itu. Oleh karena itulah, kenapa Muhammadiyah membentuk Humanitarian Forum Indonesia, bekerja sama dengan teman-teman dari macam-macam agama dan sebagainya. Kemudian juga kita membentuk Humanitarian Forum di London yang bekerja sama dengan macam-macam organisasi Timur dan Barat. Saya pikir itu sudah menjadi trademark dari Muhammadiyah. Jadi sekali lagi kita bangga bahwasanya kita adalah bagian dari satu gerakan yang tersistem dengan baik, satu gerakan yang memiliki etika profesional yang sudah established begitu, ya, yang menganut ya sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Kita menganut paham-paham humanitas, ya, humanitas, lalu akuntabilitas dan sebagainya. Oke. Baik, terima kasih Pak Tip. Saya kira ulasan yang sangat komplit ya tentang bagaimana kemudian membangun kerelawanan di Muhammadiyah dari awal ya, karena Pak Tip memang salah satu pelakunya ya. Tapi kita mau ke Pak Budi Setiawan. Pak Budi, jadi ini kan sudah melewati fase kejadian peristiwa kebencanaan yang sangat multi Pak. Jadi bencana alam sudah, sekarang bencana alam juga sudah kita rasakan. Pak Budi, ke depan bagaimana kemudian kalau Pak Budi bisa menyampaikan pada kita tentang potensi kerelawanan di Muhammadiyah ke depan Pak Budi? Jadi kalau kita lihat pengalaman yang sudah demikian banyak, Pak Tip menceritakan berbagai pengalaman di forum internasional juga kan. Ya. Kemudian saya sendiri yang lebih banyak bergerak di Indonesia, kita lihat sejak tsunami Aceh sampai kemudian kejadian-kejadian sekarang ini dan kita menjumpai COVID ini. Maka saya melihat satu hal, bahwasanya telah tumbuh jiwa kerelawanan di masyarakat Indonesia. Yang itu tadi begitu masuk menjadi relawan, dia sadar dia ada bagian masyarakat sipil, seperti disampaikan Pak Tibo tadi, bahwa dia lah kemudian harus punya sifat inklusivitas. Ini kembali seperti yang disampaikan Kiai Dahlan yang lalu, ketika dia menolong siapa saja. Tetapi dalam abad 21 tentu saja yang berbeda dengan suasana dinamika masyarakat ini, maka kita selain mendidik masyarakat yang kemudian mempunyai jiwa kerelawanan, ada satu hal, kita harus menggerakkan secara terorganisasi sehingga nantinya ketika dia bekerja di masyarakat, bergabung, bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, maka dia akan bisa kemudian berjalan beriringan. Relawan Muhammadiyah tidak boleh bekerja sendiri, tapi dia harus mampu bekerja dengan masyarakat yang lain. Pasti kemudian kalau ada segi persoalan itu biasa, tapi bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan itu jika kita bisa maju ke depan dan kemudian menyelesaikan persoalan yang lebih baik dan lebih cepat dan tertata, tersistem. Kenapa Muhammadiyah kemudian membentuk MDMC sebagai sebuah organisasi, tidak hanya sebagai sebuah tim ad hoc? Karena Muhammadiyah pengen bahwasanya gerakan kerelawanan ini terstruktur, tersistem, karena dengan demikian akan bisa bekerja dengan lebih baik. Dan alhamdulillah 10 tahun MDMC atau secara resmi menjadi organisasi di bawah PP Muhammadiyah, kepercayaan itu sudah mulai tumbuh, baik internal maupun dari masyarakat luar negeri. Ini seperti yang kita syukuri, tapi sekaligus menjadi tantangan. Bahwasanya kita harus kemudian bergerak bersama-sama, mengevaluasi apa yang telah kita lakukan. Ke depan tantangannya saya yakin nggak semakin kecil. Nah inilah yang harus kemudian di kalangan internal Muhammadiyah sendiri. Kita punya banyak urtum, ada Hizbul Waton, ada Tapak Pemuda Muhammadiyah, ada Nasyiyah dan sebagainya. Yuk kita bareng-bareng dengan IPM, dengan Aisyah juga ibu-ibu kita. Ini bareng-bareng bergerak bersama secara tersistem, tidak lagi bergerak sendiri-sendiri. Maka kemudian kita punya semangat omor dan Muhammadiyah One Respon. Kita tidak menghilangkan urtum, tidak sama sekali tidak. Tapi kita bareng-bareng bergerak dalam COVID ini sudah kita mulai dengan MCCC. Ini kan sebenarnya omor yang dilembagakan. Ke depan meskipun tidak harus ada MCCC, tapi tetap masing-masing berjalan. Tapi harus tetap sadar, gerakan kita adalah menolong, membantu orang lain. Semangat itu muncul, MDMC menata sebuah organisasi, mengarahkan sehingga kita bisa menolong banyak orang secara lebih cepat dan sistem. Kira-kira seperti itu. Betul sekali. Dan memang praktik baik Muhammadiyah untuk melakukan kerelawanan berbasis pada inklusivitas sudah banyak sekali ya. Singkat mungkin Pak
Budi ya, sebelum kita closing, pengalaman praktik baik untuk menolong sesama yang teman non muslim saya kira di Papua ya Pak ya, waktu Manokwari banjir bandang awal Mas Budi sendiri yang berangkat ketika kasus Basior. Terakhir Tolikara, kasus di situ kita ketemu dengan masyarakat lain. Ada seorang tenaga medis di Papua ketika tim Muhammadiyah datang, dia tanya, Mbak, kok susah-susah mau sih datang ke Papua jauh-jauh, yang ditolong juga orang yang sama agamanya, kok mau seperti itu? Teman dari MDC menjawab, itulah ajaran Muhammadiyah. Kita datang jauh-jauh menolong mereka yang membutuhkan, nggak usah tanya apa yang akan kita dapat, tapi kita bisa berbuat untuk menolong mereka. Kira-kira seperti itu. Fokus kepada apa yang bisa diberi gitu ya Pak Budi? Apa yang bisa diberikan, dan satu hal, jangan harap kita datang disambut dengan upacara, tapi kita membangun sendiri. Di Aceh, guru dari Jogja datang, waktu ada yang salah paham, dikira ada sekolahnya, ada yang ngajar. Dia kontak saya, mengatakan, lah kamu harus mendirikan sekolah sendiri, cari murid. Itulah tugas relawan. Betul sekali, seperti itu. Luar biasa. Harus siap susah ya Mas Budi ya? Sebenarnya bisa harusnya panjang waktu ini ya, tapi karena waktu juga yang memisahkan ya, hanya 1 jam durasi kita, 4 segmen, maka saya kira demikian. Terima kasih ya Mbak Korita, luar biasa narasumbernya ini ya. Masya Allah, terima kasih banyak ini ya Pak Budi ya, atas ilmunya, insya Allah bisa menjadi ibroh untuk kita ke depannya. Dan Pak Div, terima kasih banyak. Dr. Silvi, terima kasih banyak sudah bergabung. Sehat-sehat selalu semuanya. Semoga tentunya kontribusi atau kemudian kepekaan kita terhadap sekeliling agar bisa membangun semangat kerelawanan, begitu Mas Budi ya, ini semakin membara dalam dada kita. Mas Budi, terima kasih banyak juga. Sama-sama, sehat selalu, dan tentunya terima kasih kepada Anda pemirsa TV-mu. Akhirnya saya Arsy Konita harus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.